Perkenalkan, nama saya Deva Maufira. Saya berasal dari Aceh Besar. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pembedaan Filsafat dan Ilmu Pengetahuan. Sebelumnya saya akan membacakan tujuan pelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan. Mahasiswa mampu menjelaskan proyek ilmu pengetahuan. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan kehadiran filsafat sebagai ilmu pengetahuan. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan syarat ilmu pengetahuan. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan eksistensi ilmu pengetahuan. Hakikat ilmu pengetahuan ialah ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dan berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan berkaitan dengan realitas. Orang yang mempelajari pengetahuan dan ilmu pengetahuan akan menelusuri realitas secara cermat. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati dengan sisi ontologi dan dua macam sudut pandang, yaitu kualitas dan kuantitas. Kehadiran filsafat sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada mulanya hanya ada satu, yaitu filsafat. Akan tetapi, karena filsafat mempersoalkan kebenaran pengetahuan dan bersifat umum, abstrak, dan universal, maka wajarlah kita filsafat tidak mampu menjawab persoalan hidup yang bersifat konkret, praktik, dan pragmatik. Oleh karena itu, muncullah sebagai jenis ilmu pengetahuan khusus dengan objek studi yang berbeda-beda. Sebagai induk ilmu pengetahuan, ruang lingkup studi filsafat mencakup semua hal yang ada, bahkan yang mungkin ada, menurut aspeknya yang berdasar, berubah sikap, hakikat, dan substansinya. Persyaratan ilmu pengetahuan. Mengenai persyaratan ilmu tentang persamaan hak dalam mencari ilmu. Mengenai persyaratan ilmu yang berkenaan dengan pengamatan. Mengenai persyaratan pentingnya pengetahuan ilmiah dan kesahihan pengalaman indrawi berkenaan dengan persyaratan ilmu pengetahuan. Eksistensi ilmu pengetahuan. Objek merupakan sasaran pokok tujuan penyelidikan keilmiahan. 1. Objek material, benda-benda material dan non-material. Objek formal, objek yang menjelaskan pengertian arti, fungsi, dan posisi objek di dalam ilmu. Metode, suatu cara yang mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar. Dalam uraian ilmu penelitian metode ilmiah, cara bertindak menurut aturan tertentu dengan tujuan agar aktivitas mendapat terlaksana secara rasional dan terarah supaya mendapat hasil sebaik-baiknya. Secara metode, suatu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar. Dalam uraian ilmu peneliti, secara cara bertindak menurut aturan tertentu dengan tujuan agar aktivitas dapat terlaksana secara rasional dan terarah supaya mendapat hasil baik.
Sistem saling berkaitan dan saling menghubungkan antara satu pengetahuan dengan yang lainnya secara fungsional. Fungsi sistem menggerakkan dan mengarahkan berlangkah-langkah yang telah ditentukan dalam metode agar daya kerja metode itu konsisten sehingga pencapaian tujuan kebenaran ilmiah lebih dapat tercerna. Kebenaran ilmiah, suatu pengetahuan yang jelas dan pasti. Kebenaran menurut formal ilmuwan yang cenderung bersifat objektif. Kebenaran ada pada beberapa jauh subjek mempunyai pengetahuan mengenai objek. Sumber-sumber pengetahuan berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Perbedaan filsafat dan ilmu. Filsafat dan ilmu pengetahuan memang sama-sama buah pikir manusia dan memiliki banyak persamaan lah sehingga banyak kalangan menganggap keduanya merupakan hal yang sama. Namun, sebenarnya antara filsafat dan ilmu pengetahuan adalah dua hal yang berbeda. Filsafat adalah induk pengetahuan. Filsafat adalah teori tentang kebenaran. Filsafat mengedepankan rasionalitas, fondasi dari segala macam disiplin ilmu yang ada. Filsafat juga bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan sesuatu yang secara dalam dan sungguh-sungguh serta radikal. Filsafat memang menghampiri kebenaran dengan cara menuangkan, menyelanakan, dan menggambarkan akal budi secara radikal dan mengenal serta universal. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang dipelopori oleh akal sehat, ilmiah, empiris, dan logis. Ilmu adalah cabang pengetahuan yang berkembang pesat dari waktu ke waktu. Segala sesuatu yang berawal dari pikiran logis dengan aksi yang ilmiah serta dapat bertanggung jawab dengan bukti yang kompleks. Ilmu dan filsafat kedua-duanya dimulai dengan sikap sangsi atau tak percaya. Perbedaan antara keduanya jika tidak teliti akan bisa diketahui seperti bahwa filsafat merupakan buah pikir yang tidak perlu adanya pembuktian nyata, sedangkan ilmu pengetahuan harus selalu pembuktian nyata. Atas dasar problema di atas maka penulis akan membahas masalah tersebut dalam makalah yang berjudul Perbedaan Filsafat dan Ilmu Pengetahuan. Dalam makalah ini juga penulis berusaha mencoba menjelaskan secara sederhana mengenai perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Dilihat dari objek material atau lapangan, filsafat ini bersifat universal, umum, yaitu segala sesuatu yang ada realitas. Sedangkan objek material ilmu pengetahuan itu bersifat khusus dan empiris, artinya ilmu hanya berfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan berkotak-kotak, sedangkan kajian filsafat tidak berkotak-kotak dan disiplin dalam disiplin tertentu. Objek formal, sudut pandang. Filsafat itu bersifat non-fragmentaris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada secara luas, mendalam dan mendasar, sedangkan ilmu tersebut fragmentasi, spesifik dan intensif. Di samping itu, objek formal itu bersifat teknik yang
berarti bahwa cara ide-ide manusia itu mendapatkan penyatuan diri dan realitas. Berikut contoh-contoh perbedaan dari segi ilmu dan filsafat. 1. Segi-segi yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan agar dihasilkan rumus-rumusan yang pasti. Dari ilmu pengetahuan juga mempunyai objek penelitian yang terbatas, tidak menilai objek dari suatu sistem nilai tertentu, dan bertugas memberi jawaban. Filsafat. Contoh dari filsafat ialah mencoba merumuskan pertanyaan atas jawaban, mencari prinsip-prinsip umum, tidak membatasi segi pandangnya, bahkan cenderung memandang segala sesuatu secara umum dan keseluruhan. 2. Keseluruhan yang ada. Ketiga, memiliki atau menilai objek renungan dengan suatu makna, misalnya regulasi keseluruhan keadaan tersebut. 4. Bertugas menginteraksi ilmu-ilmu. Antara filsafat dan ilmu mempunyai persamaan dalam hal yang bahwa keduanya merupakan yaitu berpikir filosofis, edukasif, dan problem ilmiah. Namun, keesaan mempelajari filsafat tidak mungkin diuji seperti pengetahuan ilmu. Yang pertama, tersusun dan hasil riset dan eksperimen antara ilmu dan filsafat juga mempunyai perbedaan, terutama untuk filsafat menunjukkan tujuan hidup, sedangkan ilmu menentukan sarana untuk hidup. Filsafat disebut sebagai induk dari pengetahuan. Hal ini didasarkan sebagai pembedaan berikut ini: mengenai lapangan pembahasan, mengenai tujuannya, mengenai cara pembahasannya, mengenai kesimpulannya. Sedangkan antara ilmu dan filsafat, keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh kebenaran, walaupun untuk mencari kebenaran tersebut baik di ilmu maupun filsafat mempunyai caranya sendiri-sendiri. Ilmu dengan metodenya mencari kebenaran tentang alam tersebut, manusia, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Filsafat dengan wataknya menghampiri kebenaran, baik seperti dalam maupun manusia, yang tidak dapat dijawab oleh ilmu. Filsafat juga bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatu secara dalam dan sungguh-sungguh, serta radikal. Filsafat menghampiri kebenaran dengan cara menuangkan akal budi radikal yang tujuan kita mempelajari filsafat dan ilmu. Pertama, filsafat ilmu sebagai sarana pengujian pengenalan ilmu, sehingga dengan menjadi kritis dan cermat terhadap bidang ilmunya sendiri, sehingga orang yang menjadi kritis dan cermat terhadap kegiatan ilmiah. Filsafat ilmu pengetahuan merupakan usaha merefleksi, menguji, dan mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Filsafat ilmu pengetahuan memberikan pendasaran logis terhadap ilmuwan, mendalami unsur-unsur pokok ilmu, sehingga secara menyeluruh kita bisa memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Memahami secara pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang, sehingga kita mendapatkan gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam memahami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan ilmiah dan non-ilmiah. Mendorong para calon ilmuwan